Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah, adik-adik, pada hari ini kita ketemu lagi, di mana kita pada hari ini akan belajar pendidikan agama Islam. Jadi, seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita awali dengan doa, ya. Kita awali dengan doa, insya Allah dipandu dengan adik Ahmad, ya. Tapi sebelum membaca doa belajar, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu kita akan membaca doa belajar. Saya persilakan kepada adik Ahmad untuk memandu teman-temannya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Guru. Teman-teman, marilah sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih adik Ahmad. Semoga apa yang dibaca insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik, sebelum kita lanjut mendalami materi pada hari ini, kalau boleh ini kursinya, mejanya diatur dulu supaya rapi. Ayo adik-adik, kursinya, mejanya diatur, bajunya yang masih di luar tolong dimasukkan di dalam supaya pembelajaran pada hari ini kita bagus, materinya bisa diterima dengan baik sehingga adik-adik bisa paham apa yang Pak Guru sampaikan. Oke, sudah rapi adik-adik? Sudah Pak Adik Guru. sudah? Sudah Oke, Pak Guru. alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Saya akan mau absen dulu ya. Bagaimana ini kehadirannya adik-adik? Hadir semua? Hadir Pak. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir. Mudah-mudahan dengan kehadiran semua adik-adik ini menambah semangat, menandakan kesemangatan adik-adik untuk belajar ya. Untuk belajar di mana tadinya tidak tahu sehingga menjadi tahu. Insya Allah dengan semangat adik-adik ini membuat pembelajaran hari ini lebih bagus dan bisa dipahami. Oke adik-adik, pada hari ini di mana materi kita itu adalah tentang menyambut usia balik. Nah, tapi sebelum kita mendalami materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan adik-adik, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Pak Guru lakukan melalui pendekatan PBL dan metode diskusi. Peserta didik dapat memahami tanda-tanda balik menurut Vicky dengan tepat. Nah, jadi ini hari tujuan pembelajaran kita adik-adik. Oke adik-adik, langsung saja ya kita akan masuk pada materi ya. Di mana sebelum kita Pak Guru menampilkan materi pada hari ini, saya mau tanya dulu ya. Karena materi kita ini hari adalah tentang menyambut usia balik, saya mau tanya dulu sebelum menampilkan materi di papan tulis. Apakah itu baliknya? Apakah adik-adik tahu apa itu balik? Ada yang tahu? Tahu Pak. Mungkin Sudah adik. mulai dewasa. Oke, bagus ya. Beri aplaus dulu buat adik. Siapa tadi ini? Yang Indra. menjawab. Oke, adik Cindra. Oke, lanjut. Ada lagi yang tahu apa itu balik menurut adik-adik? Ayo, adik Ahmad. Menurut adik Ahmad, balik itu menurut adik Ahmad bagaimana?
sudah beranjak dewasa Pak Guru, sudah harus melaksanakan kewajiban Oke. ibadah. Bagus sekali. Ya, ada lagi pendapat lain? Perempuan lah ya. Coba perempuan lagi satu orang. Mungkin dari ketua kelas dulu. Mau dengar dulu suaranya ketua kelas ini. Saya Pak Guru, sudah Oke. pahit. Oke. Adik Fatrah. Silakan Adik Fatrah. Yang sudah pahit Pak Guru. Oh, yang sudah balik itu sudah pahit. Oke, boleh ya. Oke, jawabannya sudah bagus semua ya. Sudah mantap. Oke. Jadi sekarang saya akan menampilkan ya materi pada hari ini. Yang pertama, karena sudah tahu ya, itulah definisi usia balik. Nah, tadi adik-adik sudah menjawab apa itu definisi usia balik, di mana usia balik itu adalah kedewasaan bagi seseorang dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Jadi balik itu sudah dewasa ya, dan harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang Pak Guru akan menampilkan gambar. Kira-kira ini gambar maksudnya apa? Apakah adik-adik bisa pahami? Tolong, siapa yang bisa menyimpulkan gambar ini? Ayo adik Hendra, silakan. Bayi, anak kecil, remaja, Ya, Pak dewasa, Guru. sudah tua. Adik Hendra, persilakan kepada adik Hendra. Ya, Pak Guru. Oke, dulu adik Ya, Hendra. ini adalah gambar bayi. Nah, Kemudian tumbuh jadi anak-anak. Ya. Kemudian tumbuh jadi remaja. bagus ya, bagus. Kemudian tumbuh jadi dewasa. Kemudian ini seopa-opa. Terakhir dia jadi opa. Itu Pak Guru. Oke, ada Dan jawaban tumbuh lagi? dia. Kesimpulan dari gambar itu bagaimana adik Hendra? Maksudnya dari kecil sampai dewasa Oh, berkaitan dengan kesimpulannya materi ini. itu semua manusia akan tumbuh. Tumbuh, kecuali kalau ada yang mencapai ajalnya Pak Guru. Ada yang mati sama masih bayi, ada yang mati ketika anak-anak, ada yang mati ketika remaja, ada yang mati ketika sudah dewasa, ada yang mati umur panjang nanti setua. Begitu Pak Guru. Oke. Jadi semua tumbuh dan tumbuh besar. Beri Begitu aplaus Pak dulu Guru. untuk adik Hendra. Ayo, Aduh. teman-teman. Bagus. Oke, ada lagi jawaban lain menyimpulkan gambar tersebut? Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya coba akan simpulkan di mana gambar ini adik-adik kita sebagai manusia ya, tidak selamanya kita kecil ya, tidak selamanya kita usia kita itu di bawah, dan kita akan semakin hari semakin tumbuh dan semakin dewasa. Ketika dewasa kita akan pasti dikatakan balik atau dewasa dan harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, adik-adik, pada hari ini saya akan membagi kelompok ya. Dan kelompoknya ini akan membahas materi tentang usia balik ini, dan saya sudah bagi kelompoknya. Tolong didengarkan ya. Kelompok 1 itu ketua kelompoknya adalah adik Ahmad. Nah, jadi ketua kelompoknya adik Ahmad. Anggotanya adik Iin, adik Nurdiana, adik Sitran, dan adik Siske. Pembahasan kelompok 1 itu, jadi tolong ketua kelompoknya ya, pembahasan materi untuk kelompok 1 itu yaitu tentang tanda-tanda usia balik menurut fikih. Jadi kelompok 1 akan membahas tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, kelompok 2, yaitu ketua kelompoknya adik Fitri. Nah, ketua kelas. Hebat ini ketua kelas. Adik Fitri, anggotanya adik Nurleli, lanjut Cindra ya. Yang ketiga, adik Fatma. Adapun pembahasan untuk kelompok 2, yaitu
membahas tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, jadi kelompok 2 itu akan membahas tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sedangkan kelompok 3, ketuanya itu Adik Hendra. Anggotanya Fatra, Adik Risna, dan Adik Yuningsi. Kalau kelompok 3 ini akan membahas ya begitu ya, lumayan banyak sih, yaitu larangan bagi yang berhadas besar dan kewajiban setelah haid atau mimpi basah. Jadi saya kasih waktu untuk kelompok 1, 2, dan 3 membaca materi. Ada juga di situ saya cukupkan ya, ada apa namanya, di sini ada link YouTube. Kalau ada yang tidak suka membaca, melihat video, saya di situ ada link YouTube. Kalau ada yang bawa HP, silakan lihat di YouTube videonya, bisa dinonton, terus disimak, dipahami. Setelah itu akan dirangkum, ya, dirangkum atau diresum. Setelah itu akan memaparkan. Saya kasih waktu ya 1 jam. Nah, jadi 1 jam waktunya lama. Jadi saya serahkan kepada kelompok-kelompok baca, menyimak, memahami, setelah itu meresume, dan setelah itu akan memaparkan. Oke, saya persilakan kepada adik-adik. Izin bertanya Pak Guru. Ya, silakan Adik Hendra. Pak Guru, kenapa di kelompok 3 dia punya materi banyak sekali? Tidak sama dengan kelompok yang lain. Sebenarnya tidak banyak itu. Cuman DP judul panjang. Oh, Jadi iya Pak Guru. semakin banyak kalau semakin pengetahuan lebih banyak. Jadi kelompok 3 insya Allah pengetahuannya akan memberikan kepada kelompok 1 dan 2. Oh, berarti di kelompok 3 ini pintar-pintar Pak Guru ya? Semua pintar. Semua hebat. Alhamdulillah. Oke ya, lanjutkan ya. Ya Pak Sebelum Guru. waktu habis. Ya Pak Guru. Oke. Sudah suara yang selesai? Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah Pak Guru. Kelompok 2? Kelompok 2? Oh, kelompok 2 kayaknya belum. Kelompok 3 bagaimana? Oh, kalau kelompok 3 yang duluan selesai Pak Guru. Wih, banyak materi, cepat selesai. Oke. Kelompok Iya. 2 bagaimana ini kelompok 2? Sudah. Oh, alhamdulillah. Sudah cepat waktu ini kelompok-kelompok 1, 2, dan 3 ini. Oke. Jadi sekarang mungkin langsung ya ketua kelompoknya akan memaparkan materi pada kesempatan hari ini. Saya persilakan kepada ketua kelompok 1. Kelompok 1 untuk memaparkan materi. Kepada kelompok 1, persilakan. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Oke, bagus. Dari hasil pengamatan kami melihat video tadi Pak Guru, ada dibagi 2 ya, ini tanda usia bagi menurut ilmu fikih bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau untuk laki-laki, tanda usia baliknya adalah pernah mimpi basah. Itu sekitar usia 12 tahun ke atas. Untuk perempuan, tanda usia baliknya menurut fikih adalah mengalami haid. Itu sekitar usia 10 tahun. Demikian hasil pemaparan kami. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok Wabarakatuh. 1. Bagus. Bagus sekali ini ketua kelompok 1 ini. Oke, lanjut ya. Kelompok 2. Persilakan kepada kelompok 2, ketua kelompoknya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami setelah kami menonton video, melihatnya di Google, tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Bagi laki-laki, yang pertama tumbuhnya rambut, kumis, jenggot, rambut ketiak, dan rambut lain-lainnya. Oke, bagus. Yang kedua, perubahan fisik semakin cepat. Yang ketiga, perubahan suara. Untuk tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi bagi perempuan, yakni tumbuhnya rambut ketiak, dan rambut lainnya. Kemudian pertumbuhan bagian pinggul dan dada, serta perubahan suara. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Sangat bagus penyampaiannya. Oke, lanjut kelompok 3. Persilakan kepada ketua kelompok 3, Adik Hendra yang ganteng. Baik, terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik juga bajab salam. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hendra Lanti, Ketua Kelompok 3. Izinkan saya mewakili teman-teman kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang larangan bagi yang berhadas besar dan kewajiban setelah haid atau mimpi basah. Teman-teman sekalian, yang pertama adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama adalah dia tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh masuk atau berdiam diri di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh membaca, menyentuh, dan menghafal Al-Quran. Semangat. Kemudian yang kedua, teman-teman, kewajiban setelah haid atau mimpi basah bagi laki-laki, yaitu yang pertama adalah berwudu atau mandi wajib. Mandi wajib diawali dengan berniat, kemudian mensucikan alat kelamin dengan tangan kiri, kemudian berwudu, kemudian membasuh rambut sampai di kulit kepala di pori. Oke, bagus. Kemudian membasuh seluruh sampai yang kiri, mulai badan, tangan, badan, kaki. Terakhir membasuh kaki. Demikianlah pemaparan materi dari kami sebagai kelompok 3. Beri aplaus buat kelompok 3. Nah, sangat bagus ini. Ya. Jelas dan padat ini penyampaian. Oke. Jadi Terima kasih, Pak Guru. dengan pemaparan para kelompok 1, 2, dan 3 ini, alhamdulillah materinya sangat bagus. Penyampaiannya sangat pas dan gampang dipahami. Jadi sekarang saya akan membagikan ya, sebelum saya akan mengulang kembali materi ini, saya akan membagikan LKPD ya. Jadi LKPD ini kita akan menjawab sama-sama ya. Jadi saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab LKPD tersebut. Oke. Cuman 3 nomor ini ya, 3 nomor. Iya, Pak Guru. Pak Guru tadi itu tidak mau bertanya kepada kelompok lain.
Soalnya saya ada pertanyaan di kelompok 1 dan 2. Oh iya, nanti kita lanjutkan sebentar ya. Kita selesaikan siap. dulu LKPD. Dan Ya, mungkin baik, teman-teman baik. masih ada waktu. Nanti di kesimpulan, insya Allah nanti akan dilanjutkan. Baik, Pak Guru. Soalnya Pak Guru punya waktu, orang punya waktu istirahat ini tinggal sekitar 10 menit, Pak Guru. Lagi Oke, ada oke. 10 Nah, menit. segera kerjakan ya. Saya tunggu. Iya, Pak Guru. Oke, so ada yang selesai? Oke, yang nomor 1 itu? Saya kira tadi sudah jelas apa yang disampaikan. Nomor 2? Oke, bagus ya. Ini tuliskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tadi sudah dijelaskan oleh adik Ahmad. Nah, Ahmad yang ganteng. Oke. Dan yang ketiga, contoh kewajiban yang harus dilakukan anak yang setelah masuk usia balik. Oke, saya kumpul ya. Mau kumpul ini LKPD ya. Adik-adik. Ya Pak Guru, ya sudah Antar di selesai. depan. Oke, makasih ya atas kegiatan pada hari ini. Sekarang kita akan mengulas kembali ya materi. Saya lihat dengan hasil LKPD-nya yang bagus, pemaparan materinya sangat bagus, sangat singkat dan sangat jelas. Jadi kita akan kembali kan sedikit mengulas materi usia balik ini adik-adik. Jadi tadi pengertian atau definisi usia balik. Nah, tadi sudah jelas apa yang disampaikan. Balik itu ada kedewasaan, terus balik itu ada tanda-tanda balik itu ada beberapa, yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, ilmu fikih antara laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi kalau laki-laki itu tanda-tanda baliknya itu adalah mimpi basah, sedangkan perempuan adalah haid. Jadi kalau ada perempuan so haid, itu namanya so balik, so dewasa. Oke, bisa dipahami adik-adik? Bisa? Bisa adik-adik? Bisa Pak Guru. Oke, Bisa alhamdulillah. Pak Guru. Bisa, Pak. Lanjut Bisa. lagi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ya. Di sini ada 2 juga antara laki-laki perempuan berbeda ya. Kalau laki-laki itu tanda-tandanya tumbuh rambut. Nah, rambut apakah itu jenggot, kumis, dan rambut-rambut lain. Nah, yang kedua tumbuh perubahan suara dan perubahan fisik. Jadi kalau ada perubahan fisik pada laki-laki ya berarti tanda-tanda balik. Sedangkan perempuan juga seperti itu, hampir sama ya, beda-beda tipis. Kalau perempuan tanda-tandanya tumbuhnya rambut, termasuk rambut di ketiak dan rambut-rambutnya yang lain. Ya. Setelah itu, yang kedua pertumbuhan bagian pinggul dan dada. Yang ketiga perubahan suara. Jadi beda tipis ya, beda tipis tanda biologi antara perempuan dan laki-laki. Oke, bisa dipahami? Bisa adik-adik? Bilang Bisa. Bisa Pak Guru. Lanjut lagi ya. Setelah itu larangan bagi yang berhadas besar. Nah, ini harus ditahu ini. Jadi kalau sudah balik, ini harus diperhatikan ya. Tidak boleh dilarang sholat, tidak wajib karena lagi halangan. Nah, yang kedua tidak boleh berdiam di dalam masjid. Tidak boleh, jangan sampai itu yang haid, ciri kamari di lantai, mau sentuh orang lain, so dapat kena najis. Yang ketiga membaca, menyentuh, menghafal Al-Quran. Jadi tidak boleh membaca, menyentuh, tapi kalau berdoa boleh. Nah, kalau membaca, menyentuh, menghafal Al-Quran tidak boleh. Oke, yang seterusnya tawaf. Jadi kalau so berhadas besar itu, ini yang harus diperhatikan. 4 ini tidak boleh dilakukan. Lanjut, ya kewajiban setelah haid atau mimpi basah. Jadi kalau so mimpi basah, nah, adik Ahmad dengan adik Hendra, tapi ini kayaknya belum ya, masih kelas 4. Ini jadi kita belajar ini mengenali usia balik ini supaya persiapan ke depan. Ketika kita sudah balik, so tidak kaget lagi. Oh, so ada DP ilmu. Kalau so ada ilmu, ketika so balik, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, kewajiban Ya Pak Guru. atau mimpi basah adik-adik. Nah, ada ini harus mandi wajib, mandi besar ya. Jadi kalau so balik, so mimpi basah atau haid, setelah haid itu mau mandi besar, mandi wajib.
Yang pertama yang dilakukan niat dulu. Nah, mau niat. DP niat bukan niat makan ya, niat mandi wajib. Harus niat mandi wajib. Yang kedua cuci. Nah, mau cuci dulu itu yang itu ah. Yang ketiga cuci tangan 3 kali. Mau cuci dengan sabun ya. Yang keempat berwudu seperti wudunya orang sholat, bukan ya. Jadi mau berwudu. Dan yang kelima membasuh rambut sampai kulit kepala. Jadi mau siram air di kepala, kalau tidak sampai mau gosok-gosok itu rambut ya, supaya sampai kena itu kulit kepala. Yang keenam membasahi seluruh anggota tubuh. Tapi biasa didahulukan dari kanan, setelah kanan ke kiri. Yang terakhir yaitu membasuh kaki, atau tidak berwudu lagi setelah membasuh kaki. Oke? Saya kira cuman itu yang Pak Guru sampaikan untuk materi pada hari ini adik-adik. Ya. Jadi saya akan coba simpulkan ya. Tadi sudah jelas materinya. Apakah ada pertanyaan? Kalau boleh bertanya bahwa cukup 1. Ya. Ada? Tidak ada ya? Kayaknya tidak ada. Jadi ini hari saya akan, setelah saya simpulkan ini, saya akan kasih soal formatif 3 nomor ya. Ini saya serahkan sama Adik Ahmad untuk membagi-bagikan soal ya. Adik Ahmad Ya, segera Pak bagikan Guru. soal-soal itu Adik Ahmad. Siap Pak Guru. Sudah Adik Ahmad? Sudah? Sudah semua Pak Guru. Oke, alhamdulillah sudah semua. Bagaimana, sudah dikerja? Sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah Pak Guru. Oke, saya kumpul ya. Insya Allah nilainya Ya. nanti saya teruskan kepada adik-adik. Nah, saya teruskan kepada adik-adik. Insya Allah nanti dilihat pertemuan ke depannya. Nanti, jadi insya Allah pertemuan ke depan adik-adik, yaitu kita masuk di materi baru ya, tentang sejarah Rasulullah ya. Sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi materi hari ini adik-adik mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah dipahami alhamdulillah, dan adik-adik tetap semangat belajar ya. Mudah-mudahan tetap menjadi anak yang soleh ya. Yang utamanya harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, apalagi ini kita sudah belajar tentang bagaimana menyambut usia balik, sudah tahu apa yang harus kita lakukan ketika dewasa. Nah, jadi semakin dewasa semakin lebih baik. Jangan semakin dewasa semakin jelek, perilakunya tidak baik, sikapnya tidak baik. Tapi semakin ilmunya bagus, semakin kasih bagus. Oke? Jadi saya kira cuman itu yang Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita tutup ya pembelajaran hari ini. Saya kira saya serahkan kepada Adik Hendra untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Guru untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita tutup dengan membaca surah Idza. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, terima kasih Adik Hendra. Mudah-mudahan kita sehat semua. Bisa ketemu lagi minggu depan. Adik-adik sehat semua, keluarganya sehat semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suhardi.